Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Indra berdiri di balkon rumah besar itu, menatap langit yang seolah ikut memendam rahasia. Angin malam menyentuh wajahnya pelan, tapi tak mampu meredakan gejolak di dalam dadanya. Sejak kehadiran Roni, papa mertuanya, segala hal dalam hidupnya berubah. Roni bukan hanya pria yang berwibawa, tapi juga sosok yang penuh perhatian dengan cara yang tak biasa. Tatapannya seringkali terlalu lama, suaranya terlalu lembut, dan sikapnya terlalu mengerti. Awalnya, Indra mencoba mengabaikan semuanya. Namun, semakin hari, batas itu semakin kabur. Belum tidur, suara Roni terdengar dari belakang. Indra terdiam sejenak sebelum menoleh. Belum ya, sulit memejamkan mata. Roni melangkah mendekat, berdiri di sampingnya, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat jantung Indra berdegup lebih cepat. Kadang, ucap Roni pelan, yang membuat kita tak bisa tidur bukan karena lelah, tapi karena ada sesuatu yang terus kita pikirkan. Indra menunduk. Dia tahu kalimat itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang tak seharusnya ada. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa. Setiap pertemuan menjadi canggung, tapi sekaligus sulit dihindari. Setiap percakapan terasa biasa di permukaan, namun menyimpan makna yang lebih dalam. Indra mulai merasa bersalah. Ia memiliki kehidupan yang seharusnya cukup, tapi kehadiran Roni membuatnya mempertanyakan segalanya tentang kesepian, tentang kebutuhan hati yang tak terpenuhi, dan tentang rasa yang tumbuh tanpa izin. Suatu malam, hujan turun deras. Listrik sempat padam, membuat rumah itu gelap dan hening. Indra duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Roni, dalam cahaya lilin yang redup, wajah mereka terlihat lebih dekat dari biasanya. Indra, suara Roni berat, penuh keraguan. Kita tidak seharusnya seperti ini. Indra mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, jawabnya lirih. Tapi kenapa? Rasanya sulit berhenti. Keheningan menyelimuti mereka. Bukan karena tak ada yang ingin dikatakan, tapi karena terlalu banyak yang tak boleh diungkapkan. Malam itu menjadi titik balik, bukan karena sesuatu yang terjadi secara fisik, tetapi karena mereka akhirnya menyadari satu hal. Perasaan ini nyata, dan justru karena itu harus dikendalikan. Sejak saat itu, Indra mulai menjaga jarak. Ia menghindari percakapan panjang, menahan tatapan, dan berusaha kembali ke batas yang seharusnya. Roni pun melakukan hal yang sama. Namun, keduanya tahu jarak tidak selalu menghapus rasa. Kadang justru membuatnya semakin dalam. Di dalam hati mereka, ada pertarungan yang tak pernah selesai, antara keinginan dan kewajiban, antara rasa dan batas yang tak boleh dilanggar. Dan disitulah cinta mereka menjadi sesuatu yang paling menyakitkan, karena harus disembunyikan dan perlahan dilupakan. Hari-hari setelah malam, hujan itu tidak pernah benar-benar sama. Indra mencoba kembali pada rutinitasnya, bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Namun, setiap langkah di rumah itu terasa berbeda, lebih berat, lebih penuh kesadaran. Seolah setiap sudut menyimpan kenangan yang belum sempat terjadi, tapi sudah terasa nyata. Roni pun berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih menjaga jarak. Tapi justru dalam diamnya ada sesuatu yang semakin terasa kuat, perhatian kecil yang tak bisa disembunyikan, kepedulian yang muncul tanpa diminta. Dan itulah yang membuat Indra semakin goyah. Suatu sore, Indra berada di dapur, mencoba menenangkan diri dengan kesibukan sederhana. Tangannya gemetar halus saat memotong buah. Pikirannya melayang entah kemana.
Biarkan saya bantu. Suara itu tiba-tiba hadir di belakangnya. Indra menegang. Roni tanpa sadar. Jarak di antara mereka begitu dekat, terlalu dekat. Tidak perlu ya, saya bisa, jawab Indra cepat, meski suaranya sedikit bergetar. Namun Roni tidak langsung pergi. Ia tetap di sana. Diam, seolah sedang menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Indra, ucapnya pelan. Suaranya lebih dalam dari biasanya. Kalau kita terus seperti ini, kita hanya akan menyakiti diri sendiri. Kalimat itu terdengar tegas, tapi ada luka di dalam. Indra menutup matanya sejenak. Aku sudah mencoba menjauh, bisiknya. Tapi kenapa justru terasa semakin dekat? Hening. Hanya suara napas mereka yang terdengar saling bersahutan dalam jarak yang begitu tipis. Tanpa sengaja, tangan mereka bersentuhan. Singkat, namun cukup untuk membuat dunia seolah berhenti. Indra menarik tangannya cepat, tapi sentuhan itu sudah terlanjur meninggalkan jejak hangat, bergetar, dan sulit dilupakan. Roni menatapnya. Tatapan yang bukan lagi sekadar perhatian, tapi penuh pergulatan. Mungkin kita salah, ujar Roni akhirnya, suaranya lirih namun berat. Sejak awal, kita membiarkan sesuatu tumbuh. Indra menatap balik, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau ini salah, kenapa rasanya begitu nyata? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak ada jawaban yang benar. Malam itu, Indra tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan sesuatu yang terus mendesak keluar dari dalam hati. Perasaan itu semakin jelas sekarang. Bukan sekadar ketertarikan, bukan sekadar kesepian, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Di sisi lain rumah, Roni juga terjaga. Ia berdiri di ruang kerja, menatap foto keluarga yang terpajang di meja. Ada rasa bersalah yang menghantamnya keras. Namun, di balik itu, ada sesuatu yang tak bisa ia bohongi. Perasaannya pada Indra bukan ilusi, dan justru itulah yang membuat semuanya terasa semakin rumit. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga kembali mempertemukan mereka dalam situasi yang sulit dihindari. Hujan kembali turun. Indra terpeleset di teras belakang yang licin. Seketika, sebuah tangan menangkapnya sebelum jatuh. Roni. Tubuh mereka begitu dekat, napas saling bersentuhan. Indra bisa merasakan detak jantung Roni, atau mungkin itu detak jantungnya sendiri yang terlalu keras. Pelan, bisik Roni. Namun tak satu pun dari mereka benar-benar bergerak menjauh. Waktu seolah berhenti. Ada dorongan yang kuat, sesuatu yang ingin melangkah lebih jauh. Namun di saat yang sama, ada batas yang masih berusaha dipertahankan. Perlahan, Indra menjauh, langkahnya ragu, matanya tak berani menatap lagi. Kita tidak boleh seperti ini, ucapnya pelan, hampir seperti memohon entah kepada Roni atau kepada dirinya sendiri. Roni hanya diam, tapi diamnya kali ini terasa lebih menyakitkan. Sejak saat itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar penuh ketegangan, melainkan sebuah medan pertempuran batin yang semakin panas. Setiap pertemuan adalah ujian, setiap tatapan adalah godaan, setiap jarak justru memperjelas rasa yang tak bisa dihindari. Dan tanpa mereka sadari, batas yang dulu terasa begitu jelas perlahan mulai retak.